Mas bisa di-spill sedikit tuh Mas mengenai rujuk balik sendiri itu apa Mas? Apa kayak istilah di sepak bola Mas, serangan balik? Rujuk balik itu adalah rujukan dari vaskes tingkat lanjutan untuk dirujuk kembali ke vaskes perujuk atau bisa dari FKTP atau puskesmas atau klinik begitu. Tapi dengan kondisi tertentu. Mas, ini misal ada pasien ini yang menolak nih untuk ini padahal sudah mendapatkan rekomendasi. Nah, pasiennya sendiri ini menolak tuh bagaimana ini Mas? Apakah memang secara kondisi memang dari rumah sakit atau FKTL ini sudah bisa menyarankan ke PRB tapi pasien menolak, ya kami harapkan pasien itu tidak menolak, harapan kami tidak menolak sebenarnya. Karena ini juga kan untuk kebaikan bersama, kebaikan pasien juga, karena lebih mudah lah, mempermudah dan sebagainya. Untuk peserta BPJS mungkin jangan ragu untuk memanfaatkan program rujuk balik ini, karena memang program rujuk balik ini merupakan program yang tujuan kami adalah untuk mempermudah dan mempercepat pelayanan Bapak Ibu peserta BPJS sekalian. Halo Tribuners, kembali lagi di acara Tribun Topik. Seperti biasa di acara Tribun Topik kita akan membahas seputar yang menarik dan unik pastinya. Kali ini bersama saya Anas. Nah Tribuners, kebetulan saya ini sedang berada di kantor BPJS Kesehatan Kedupatian Wilayah 6. Nah hari ini kita akan ngobrol nih mengenai program dari BPJS sendiri ini. Rujuk balik BPJS nanti seperti apa, kita akan ngobrol lebih jauh. Dan kali ini saya sudah ditemani oleh rekan saya, teman saya nih, Mas Asep Dwi Prasetyo yang merupakan seorang analis jaminan pelayanan kesehatan BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah 6. Halo Mas Asep, selamat siang. Selamat siang Mas Anas. Bagaimana kabar Mas Asep? Alhamdulillah baik Mas. Bisa disapa Sobat Tribuners. Halo Sobat Tribuners. Ya Mas, kita nanti akan ngobrol nih ya seputar program dari BPJS nih tentang rujuk balik sendiri ya. Mas bisa di-spill sedikit tuh Mas mengenai rujuk balik sendiri itu apa Mas? Apa kayak istilah di sepak bola Mas, serangan balik? Sebenarnya kalau rujuk balik itu intinya ya Mas, intinya yang bisa dipahami mungkin yang paling mudah agar masyarakat itu memahami bahwa rujuk balik itu adalah rujukan dari vaskes tingkat lanjutan untuk dirujuk kembali ke vaskes perujuk atau bisa dari FKTP atau puskesmas atau klinik begitu. Tapi dengan kondisi tertentu. Untuk rujuk balik sendiri pun ada dua jenis yang di tempat kami di BPJS Kesehatan. Jadi ada dua program. Pertama program rujuk balik penyakit kronis atau kita biasa menyebutnya PRB. Program rujuk balik. Yang kedua adalah non PRB, di mana yang PRB ini ada beberapa diagnosa tertentu Mas. Ada 9 diagnosa di situ. Yang memang di situ kita punya program khusus untuk 9 diagnosa tersebut. Kemudian di luar diagnosa itu juga bisa dirujuk balik oleh rumah sakit atau FKRTL ke vaskes tingkat pertama. Tetapi memang di luar untuk diagnosanya di luar yang 9 diagnosa program PRB tersebut. Oh iya Mas, ini apakah rujuk balik bisa dimaknai bahwa rumah sakit rujukan ini tak mau melayani pasien hingga tuntas nih Mas? Oh bukan seperti itu Pak. Jadi program rujuk balik itu memang yang tadi disampaikan ada kriteria khusus Mas. Jadi ada kriteria khusus yang memang bisa dilakukan rujuk balik. Contohnya seperti misalnya pasien dengan kondisi hipertensi misalnya. Hipertensi itu masuk ke salah satu program kita. Di situ ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi. Misalnya secara kondisi pasiennya sudah stabil, kemudian secara obat bisa dilayani atau obatnya tersedia di vaskes perujuk. Dalam hal ini bisa FKT puskesmas, klinik, ataupun dokter keluarga. Gitu. Tapi memang kriteria-kriteria ini harus terpenuhi dulu untuk bisa dilakukan rujuk balik. Kalau belum terpenuhi, maka peserta masih bisa dilakukan pelayanan di rumah sakit. Pelayanan di rumah sakit, oke. Mas ini apakah ini
adakah ini batasan dari rumah sakit rujukan terhadap pasien terkait waktu atau total dananya nih Mas? Seperti apa? Kalau waktu dan total dana saya rasa tidak ada ya Mas. Jadi untuk waktu sendiri tadi yang disampaikan bahwa memang harus sesuai dengan kriteria rujuk balik dulu, kayak semacam kondisi dan sebagainya. Tapi waktu berapa bulan, berapa tahun itu kayaknya enggak Mas. Sepertinya, tapi memang tergantung kondisi pasien masing-masing dari pasien tersebut. Oke, Mas terus ini bagaimana nih bila pasien yang belum sembuh total ini dikembalikan ke vaskes perujuknya itu sendiri? Tadi Mas, yang utama harus kondisinya dulu. Jadi kalau penyakit kronis ya, penyakit kronis seperti hipertensi dan DM, apalagi DM memang bisanya adalah untuk perawatan ya. Intinya kalau sama sekali sembuh sepertinya belum bisa untuk saat ini untuk yang diabetes mellitus. Jadi mungkin untuk pemantauan atau mungkin tata laksana atau pengobatan lanjutan itu bisa dilakukan di FKTP. Dengan syarat tadi kondisi tertentu seperti stabil, kemudian obat-obatnya juga tersedia di FKTP sebagai obat PRP. Mas untuk tujuannya sendiri Mas nih rujuk balik itu bagi masyarakat itu apa sih Mas? Sebenarnya tujuan utama kami adalah yang pertama adalah mempermudah pelayanan bagi masyarakat. Mempermudah. Okay. Yang kedua mempermudah untuk pemantauan kondisi pasien atau kondisi masyarakat. Jadi diharapkan pasien satu telah dimudahkan dalam pelayanan, kemudian pasien juga merasa terpantau untuk status kesehatannya. Jadi di program PRB itu nanti kami juga ada beberapa program yang nanti dijalankan oleh FKTP. FKTP di sini bisa klinik, puskesmas atau dokter keluarga tersebut. Nanti akan ada kayak semacam pemantauan Mas setiap bulan, terutama setiap bulan tetap dipantau setiap bulan seperti halnya di rumah sakit. Yang kedua juga ada beberapa misalnya mengadakan senam bersama dan sebagainya. Itu kan sebagai upaya dari FKTP, terutama FKTP peserta tersebut untuk memantau kesehatan dari masyarakat yang memang peserta BPJS yang ada di FKTP tersebut. Mas, soal pemantauan tadi sih Mas kan disebutkan untuk pemantauan tersendiri itu nanti dari pasien tuh bisa memantaunya tuh seperti apa sih Mas? Apa bisa pakai kalau sekarang kan aplikasi atau ada data kayak kertas atau semacam itu ada itu. Kalau pemantauan sendiri saat ini pasien tetap harus datang ke FKTP karena memang kan harus periksa misalnya secara laboratorium dan sebagainya. Cuman untuk di aplikasi sendiri kita masih belum ya. Untuk memang misalnya untuk hasilnya kayak kita di laboratorium hasilnya langsung keluar setelah itu memang kita belum sampai di situ. Mungkin kedepannya untuk pengembangan ke depan mungkin akan sampai di situ. Tapi menarik sekali ya Mas ini untuk pengembangan dari rujuk balik ini sendiri. Mas, ini misal ada pasien ini yang menolak nih untuk ini padahal sudah mendapatkan rekomendasi. Nah, pasiennya sendiri ini menolak tuh bagaimana ini Mas? Menolak dikembalikan ya Mas. Kalau menolak karena kita kan tetap nanti kita akan melihat Mas. Sebenarnya kondisi pasien itu sebenarnya bagaimana? Apakah memang secara kondisi memang dari rumah sakit atau FKTL ini sudah bisa menyarankan ke PRB tapi pasien menolak, ya kami harapkan pasien itu tidak menolak. Harapan kami tidak menolak sebenarnya, karena ini juga kan untuk kebaikan bersama, kebaikan pasien juga, karena lebih mudah lah mempermudah dan sebagainya. Cuman harapan kami pasien tersebut tidak menolak. Tidak menolak. Ya. Nah ini Tribuners, jadi sistem rujuk balik bisa dikatakan nih mempermudah nih kita yang ingin berobat, terutama yang tadi harus ke dokter. Makanya ini ada sistem rujuk balik, kita harus ini malah lebih didekatkan lagi, harus menghubungi puskesmas atau ke klinik pertama ya Mas. Nah ini bagaimana sih Mas cara untuk mendaftarkan rujuk balik sendiri? Untuk mendaftarkan rujuk balik sendiri untuk peserta atau pasien BPJS Kesehatan itu bisa melakukan kunjungan ke rumah sakit. Pertama, tapi tentunya kan harus melewati FKTP terdaftar peserta ya. Dari fase pertama terus peserta tersebut, misalnya memang dari fase pertama tidak bisa menangani, maka akan dirujuk ke fase lanjutan. Fase lanjutan. Selama periksa fase lanjutan nanti akan
mendapatkan pengobatan di FKTL atau di rumah sakit sampai dengan kondisi tersebut stabil. Kondisi pasien tersebut stabil, apabila sudah stabil dan memenuhi syarat dirujuk balik ke FKTP, itu nanti akan mendapat surat, semacam surat rujuk balik. Itu nanti akan disampaikan atau secara otomatis akan setelah surat keluar itu akan secara sistem itu akan terdata sebagai peserta PRB. Untuk pengobatan selanjutnya pasien bisa berkunjung ke FKTP untuk mendapatkan obat yang sama obatnya yang diberikan sesuai dengan yang diberikan oleh rumah sakit. Oke, menarik sekali ya Mas. Mas ini untuk sendiri kira-kira yang menangani pasien dari rujuk balik ini apakah sama seperti dokter spesialis utamanya atau beda nih Mas? Secara pelayanan maksudnya untuk vaskes perujuk ya di FKTP itu sebenarnya yang menangani adalah dokter FKTP. Untuk itu kenapa di awal bahwa pasien itu harus memenuhi syarat. Yang syarat tadi itu. Karena memang untuk yang mengampu atau yang menangani pasien selanjutnya di FKTP adalah dari dokter FKTP. Dokter umum biasanya di situ. Dari situ itu akan dilakukan pemantauan. Itu bisa enggak masih diperiksa oleh dokter spesialis? Bisa. Nanti setelah 3 bulan dikelola oleh FKTP tersebut. Nanti setelah 3 bulan nanti pasien bisa dikembalikan untuk periksa di rumah sakit sebagai evaluasi. Nah, setelah evaluasi nanti pasien juga bisa kembali ke FKTP jika memang hasilnya baik dan stabil dan memenuhi syarat tadi yang sesuai dengan dirujuk balik tadi. Oke. Nah ini kan harus terutama yang pertama tadi pokoknya harus memenuhi kriteria ya Mas. Betul. Tentang kriteria dan terus harus diproses selanjutnya. Mas ini untuk selanjutnya ini Mas, kira-kira sampai kapan sih Mas pasien ini mendapatkan fasilitas rujuk balik ini Mas? Fasilitas rujuk balik sebenarnya adalah tadi Pak. Jadi kita sampaikan bahwa tidak ada batas waktu sebenarnya, tidak ada batas waktu. Selama itu kondisinya, kita hanya melihat kondisi ya. Melihat kondisi dari pasien tersebut memenuhi syarat untuk dirujuk balik, bisa dilakukan rujuk balik. Bisa dilakukan untuk rujuk balik. Oke. Dan yang kedua, juga memperhatikan dari sarana-prasarana dan kemampuan dari FKTP. Termasuk tadi obat-obatan yang bisa diberikan di program rujuk balik. Oh iya Mas, ini untuk surat rujukannya, kalau biasanya kalau kita berobat ke rumah sakit, terutama ke spesialis, itu kan ada surat rujukan nih dari pihak puskesmas atau klinik. Nah itu kira-kira suratnya tuh juga sama, expirednya itu loh, itu sama beberapa bulan atau gimana? Enggak, tidak ada. Untuk rujuk balik tidak ada expired. Tidak ada expired, nanti bentuknya bisa dari sistem kita juga sudah bisa dilihat di FKTP bahwa pasien tersebut sudah dirujuk atau belum. Ada juga cetakan manual juga ada. Cuman di situ memang tidak ada expired seperti halnya rujukan dari FKTP ke FKTL. Oke, menarik sekali ya Tribuners. Nah Tribuners itu tadi seputar nih mengenai program rujuk balik dari BPJS Kesehatan ini bersama Mas Asep. Mas mungkin bisa pesan-pesannya Mas buat Tribuners soal nih program rujuk balik nih. Untuk peserta BPJS mungkin jangan ragu untuk memanfaatkan program rujuk balik ini karena memang program rujuk balik ini merupakan program yang tujuan kami adalah untuk mempermudah dan mempercepat pelayanan Bapak Ibu peserta BPJS sekalian, sehingga harapan kami kesehatan Bapak Ibu terutama untuk penderita untuk menderita penyakit kronis dapat menjaga kesehatannya dengan baik. Mungkin itu saja, Pak. Oke. Itu masalah. Nah ini tadi Tribuners mengenai program rujuk balik dari BPJS, di mana ini program ini sangat menguntungkan sekali, terutama bagi pasien yang biasanya harus menempuh jarak cukup jauh. Ini ada program rujuk balik ini malah mendekatkan. Jadi alangkah baiknya ini dimanfaatkan dengan sebaik mungkin. Nah itu saja Tribuners perbincangan saya dengan Mas Asep bersama BPJS Kesehatan ini Tribuners. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan Tribun Topik terutama di channel YouTube Tribun Jateng atau beberapa medsos lainnya. Saya Anas izin undur pamit, sampai jumpa. Sampai jumpa Mas Asep. Sampai jumpa.